Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan kemanapun kalian pergi, ya. Jangan lupa itu. Kita langsung saja ke bahasan yang pertama di bab ke-6 ini di semester kedua ini tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan tentang konsep kemagnetan. Yang kedua, ya, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan teori kemagnetan bumi, dan yang ketiga adalah kalian bisa menjelaskan konsep tentang gaya Lorentz, ya. Kita langsung saja. Yang pertama adalah tentang konsep gaya magnet, ya. Nah, magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesian, ya. Nah, magnet ini terbuat dari besi atau baja, ya. Kita lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk magnet kalian sudah hafal waktu SD, sudah tahu mungkin, ya. Yang pertama ada bentuk U, lalu ini magnet cincin, ada lubang tengahnya, lalu ini magnet batang, ya. Kemudian ini magnet ladam, ini magnet bar, ya. Kemudian ini adalah magnet silinder, dan yang satu lagi ini adalah magnet jarum, ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menentukan kutub magnet? Cara menentukan kutub magnet adalah kalian letakkan magnet batang ini di atas styrofoam atau gabus, ya. Kemudian nanti di bawahnya ada air, ya. Nah, kemudian nanti ini akan berputar, lalu nanti putaran ini nanti akan menunjukkan arah utara. Nah, ini utara yang merah, dan arah selatan itu ada yang hitam, ini adalah arah selatan, ya. Nah, kalau sudah menunjukkan seperti ini berarti arah utara itu yang merah ini, ya, ke arah sana, dan yang hitam ini adalah arah selatan ke sana, ya. Kita lanjut. Nah, apa yang terjadi jika kutub-kutub magnet didekatkan? Sifat kutub magnet itu kalau berlawanan atau berbeda jenis didekatkan, ya. Jadi ini yang utara, ini yang selatan, maka dia akan tarik menarik, ya. Akan menarik ini. Kemudian kalau ini senama, sama-sama utara, ini akan tolak menolak. Begitu juga kalau selatan dengan selatan didekatkan, dia akan tolak menolak, ya. Nah, dari mana sih asal gaya magnet itu? Nah, gaya magnet ini berasal dari gerakan muatan listrik, yaitu elektron-elektron pada benda, ya. Kita lanjut. Benda bersifat magnet dan bukan magnet, ya. Magnet itu disusun oleh magnet-magnet kecil yang dinamakan magnet elementer, ya. Nah, susunan magnet elementer itu pada benda magnet non magnetik itu seperti ini susunannya. Jadi saling meniadakan. Jadi kalau misalnya ini magnet elementer arahnya ke atas, maka nanti akan ditiadakan oleh magnet elementer yang arahnya ke bawah, ya. Ini juga yang arahnya ke bawah ditiadakan oleh yang ke atas. Jadi ini saling meniadakan. Akibatnya ini menjadi magnet benda non magnetik. Nah, kalau magnet elementer pada benda magnetik itu nanti magnet elementernya ini akan sejajar dan arahnya akan sama, ya. Kita lanjutkan sifat magnet bahan. Nah, berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, ini benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, kobalt, ya. Lalu ada paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya magnesium, molybdenum, litium. Dan ada diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya perak, emas, dan tembaga, ya. Kita lanjutkan bagaimana cara membuat magnet. Ini ada 3. Yang pertama dengan cara induksi, ya. Jadi nanti kalian punya magnet batang, didekatkan dengan ini benda yang akan menjadikan magnet. Ini bisa besi atau baja, ya. Kalian dekatkan beberapa saat, maka nanti kalau
kita lihat gambar berikutnya. Nah, maka bahan magnet tadi kalau didekatkan dengan paku-paku kecil, ya, maka paku-paku tersebut akan menempel. Nah, ini membuktikan bahwa bahan tadi ini, ya, dia sudah menjadi magnet, ya. Nah, bagaimana arah kutub utara selatan dari bahan magnet ini yang terbentuk, yaitu yang daerah atas yang dekat dengan kutub selatan, maka ini nanti kutubnya akan menjadi utara, jadi saling berlawanan, ya. Kalau ini utara, otomatis yang bawah adalah kutub selatan, ya. Jadi itu, ya. Jadi ini yang dekat dengan kutub magnet ini dia akan menjadi berlawanan kutubnya. Paham, ya? Kita lanjutkan. Cara membuat magnet yang kedua adalah dialiri arus listrik, ya. Jadi nanti ini bahan yang akan dijadikan magnet ini, besi atau bajanya, kalian lilitkan dengan kawat, lalu kawatnya nanti akan dihubungkan dengan batu baterai, ya. Nanti apa yang terjadi beberapa saat kemudian, maka nanti besi atau baja ini akan menempel paku-paku kecil, ya, jika didekatkan, ya. Nah, bagaimana arah kutub utara, kutub selatan dari magnet yang sudah terbentuk pada besi baja ini? Nah, kita lihat di sini, ya. Batu baterai ini yang menonjol ini adalah kutub positif, ya. Nah, dia akan arus listrik ini dari baterai akan keluar dari kutub positif, ya. Dia akan ke sini arah alirannya, arah arusnya ke sini, kemudian dia akan ke belakang, lalu dari belakang dia akan muncul ke depan, ya. Nah, berarti nanti arah arusnya itu adalah yang ada panahnya ini, ya. Jadi dari belakang ke depan, ya. Nah, ini arah arusnya, dan nanti arah arus ini ditunjukkan oleh jari kalian yang 4 jari ini. Jadi jari-jari kalian ini arahnya sesuai dengan arah arus ini, ya. Jadi kalian pertama harus menentukan dulu arah arus tadi, yaitu keluar dari kutub positif baterai ini, ya. Jadi ini sama dengan arah arusnya. Kemudian, nah, arah ibu jari inilah yang menunjukkan arah utara. Jadi arah utaranya di sini dan arah selatannya di sebelahnya ini, ya. Nah, nanti kita akan latihan untuk menentukan arah elektromagnet ini, ya. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah dengan cara digosok, ya. Jadi ini besi atau baja yang akan dijadikan magnet digosok oleh magnet permanen ini, ya. Nah, bagaimana cara menggosoknya? Jadi ini kutub utara magnet digosok ke A, kemudian digosok ke belakang. Nah, kalau ini seperti ini, ya. Digosok seperti ini, maka nanti yang terjadi kutub A ini akan senama dengan kutub utara yang pertama kali menyentuh besi ini, ya. Jadi kalau yang pertama menyentuh besi ini adalah kutub utara, maka A akan jadi utara. Tapi sebaliknya, kalau yang menyentuh besi ini atau A ini adalah kutub selatan, maka nanti A ini akan menjadi kutub selatan, ya. Paham? Kita lanjutkan. Nah, penerapan elektromagnet ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada bel listrik sederhana. Ya, tahu kan bel listrik? Lalu saklar dan telepon kabel, ya. Kita lanjutkan bagaimana cara menghilangkan kemagnetan bahan. Itu ada 3 cara. Yang pertama dipukul-pukul, lalu dipanaskan atau dibakar, kemudian dialiri sumber tegangan bolak-balik. Kenapa seperti ini? Dipukul-pukul, dipanaskan, dan diberi sumber tegangan bolak-balik atau AC ini bisa menghilangkan kemagnetannya. Karena dengan cara tersebut nanti magnet-magnet elementernya ini akan menjadi acak-acakan, ya. Sehingga kalau acak-acakan, maka hilanglah kemagnetannya, ya. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik. Masih ingat apa itu ferromagnetik? Nah, pola-pola medan magnet yang dibentuk oleh pasir besi. Jadi kalau misalnya ada magnet diletakkan di kertas putih, HPS putih, lalu kita taburkan
serbuk besi. Nah, ternyata serbuk besi ini akan membentuk suatu pola, ya. Nah, pola-pola seolah-olah ada seperti garis-garis ini dinamakan dengan pola medan magnet, ya. Jadi kalau ini utara, kemudian ini selatan, maka nanti ada garis, ini ada garis hayal seolah-olah garis gitu ya. Garisnya nanti kalau kita letakkan magnet-magnet kecil di sini, magnet jarum yang kecil, nanti dia keluar dari utara, garisnya masuk ke arah selatan, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dua magnet ini utara ini didekatkan, lalu kita taburkan serbuk besi, maka nanti pola-polanya seperti ini, dia akan garis-garisnya akan saling menjauh, ya, dari magnet yang pertama dengan magnet yang kedua. Nah, kalau seandainya di sini yang didekatkan adalah berlawanan kutubnya atau tidak sejenis, maka ini seolah-olah ada garis, ya, ada garis dari magnet yang atas ke magnet yang bawah. Nah, garis ini kalau misalnya kalian letakkan magnet jarum, ya, atau kompas, maka nanti mengarah keluar dari utara, dia akan masuk ke selatan, ya. Nah, itu kita lanjutkan teori kemagnetan bumi. Nah, bumi itu adalah magnet raksasa, ya, magnet raksasa. Nah, ini kutub utara bumi, lalu yang di bawah ini adalah kutub selatan bumi, ya. Kemudian ini adalah horizon atau ekuator bumi. Nah, inilah letak dari magnet bumi. Ini kutub selatan magnet bumi dan ini kutub utara, ya. Jadi nanti arah letak ini magnet bumi yang hitam ini, ya, magnet bumi yang hitam ini, kutub selatannya itu dia berada di sekitar kutub utara, jadi tidak berimpit, ya, tidak berimpit. Jadi kutub selatan magnet bumi yang hitam ini berada di dekat kutub utara, dan sebaliknya kutub utara magnet bumi itu berada di dekat selatan kutub bumi, ya. Nah, ini adalah magnet jarum kompas, ya. Jadi kalau misalnya ini kutub utara magnet bumi, maka yang di atasnya di sini kutub utara, kutub selatan yang hitam ini kutub selatan magnet bumi, maka kompasnya di sini jadi kutub utara, ya, karena tarik menarik, ya, ingat itu. Kemudian kalau yang kutub magnet yang hitam ini adalah kutub utara, maka kompasnya di sini adalah kutub selatan, ya. Nah, ini kalau kalian lihat fenomenanya, ya, nih, ini bumi. Nah, ini adalah magnet, garis-garis magnet bumi, ya. Yang tadi ini garis magnet bumi keluar dari kutub utara masuk ke selatan, ya. Nah, magnet bumi inilah nanti yang akan melindungi bumi dari radiasi atau partikel-partikel yang di ruang angkasa, ya. Kita lihat lanjut dulu. Nah, apa sih fungsi medan magnet bumi yang tadi itu, ya? Yang fungsinya adalah untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang dapat membahayakan kesehatan, ya. Radiasi kosmik dari matahari misalnya, ya. Nah, radiasi kosmik ini adalah partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya. Nah, partikel listrik ini akan terionisasi membentuk cahaya yang indah yang disebut dengan aurora. Pernah dengar kalian aurora? Ya, kita lihat. Nah, ini aurora. Nah, indah sekali, ya. Kalau kalian ada di mana kutub utara, di daerah subtropis, ya, kalian akan melihat aurora borealis, ya. Kalau yang di selatan nanti kalian akan melihat aurora australis, ya. Sungguh indah sekali. Kita lanjutkan. Nah, masih teori kemagnetan bumi, ya. Teori kemagnetan bumi. Jadi nanti ada yang disebut dengan deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk antara kutub utara kompas, ya, dengan kutub utara bumi. Nah, ini, ya, karena tadi tidak tepat berimpit tadi, ya, jadi antara kutub utara kompas dengan kutub utara bumi tidak tepat berimpit, yang membentuk sudut yang dinamakan dengan sudut deklinasi, ya. Kemudian, nah, selain sudut deklinasi,
Juga ada sudut yang dibentuk antara horizon bumi dengan kutub utara jarum kompas ya. Jadi ini jarum kompas, ini kutub utaranya ya. Dia tidak tepat berimpit dengan kutub selatan bumi, tapi dia akan membentuk sudut dengan ini horizon bumi yang dinamakan dengan sudut inklinasi. Kita lanjutkan saja. Nah, gaya Lorentz apa yang disebut dengan gaya Lorentz? Kita lihat di sini. Apa yang terjadi jika kawat lurus berarus listrik berada dalam medan magnet? Baiklah, sekarang kalian saksikan video animasi sebentar ini ya. Nah, jika ada dua buah magnet utara dan magnet selatan, maka nanti di sini akan timbul medan magnet yang arahnya keluar dari utara masuk ke selatan ya. Nah, jika di antara medan magnet tersebut terdapat kawat ya, nah kawat ini berarus listrik. Nah, ini ada warna kuning aliran arus listriknya. Maka apa yang terjadi pada kawat tersebut? Kawat tersebut akan mendapatkan gaya ya yang arahnya ke atas ya. Gaya yang arahnya ke atas sehingga kawatnya bengkok ke atas seperti ini ya. Nah, apa nama gaya tersebut? Gaya tersebut dinamakan dengan gaya Lorentz ya. Jadi nanti kan kalian lihat apabila sebuah penghantar berarus listrik, kawat listrik tadi berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang dapat menggerakkan penghantar tersebut ya. Nah, jadi penghantarnya dia bergerak kemana arahnya? Arah gaya Lorentz tersebut kita lihat di sini. Jika keempat jari tangan kalian yang kanan ini menunjukkan arah medan magnet B ya, yang tadi yang merah ini, kemudian ibu jari I ya itu arus listrik, maka nanti arah gaya Lorentz-nya adalah arahnya ke atas ini ya. Jadi tadi kan arah medan magnetnya arahnya ke kiri ya, ini berarti ini keempat jarinya arahnya ke kiri, kemudian arus listriknya arahnya menjauhi ke belakang sini, maka I-nya atau ibu jarinya ke belakang ke sana. Nah, maka arah gaya Lorentz itu adalah arah telapak tangannya itu ke atas ya. Jadi akibatnya tadi kawat berarus listrik ini akan membengkok ke arah atas ya. Paham ya? Nah, rumus gaya Lorentz itu dirumuskan F sama dengan B kali I kali L, di mana F gaya Lorentz satuannya Newton, simbolnya N, lalu B adalah medan magnet, satuannya Tesla, simbolnya T, I kuat arus listrik itu ampere, satuannya simbolnya A ya. Nah, silakan kamu pelajari contoh soal di buku paket IPA halaman 26. Nah, tugasnya silakan kamu baca ya, kemudian nanti kamu jawabannya tulis di link, nanti akan ibu share linknya di grup WA. Nah, ini adalah penerapan gaya Lorentz pada motor listrik ya. Ini contoh cara kerjanya motor listrik adalah sebagai berikut ya, yaitu ini terdapat dua buah baterai, kemudian ini kawat yang dibentuk sedemikian rupa ya. Nah, ini baterai, kemudian dua buah baterainya ya, lalu ini kawat dibentuk sedemikian rupa, kawat tembaga, kemudian ini adalah magnetnya ya. Nah, caranya adalah baterainya ya kita dan magnet kita rekatkan ya di kutub negatif baterai ya. Kemudian nah, ini kawat yang satu kita ambil lalu kita masukkan ke dalam baterainya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Nah, ini yang terjadi adalah kawatnya berputar ya. Kenapa berputar? Karena tadi ada medan magnet ya, dan ada medan magnet, kemudian ada kawat berarus listrik, ada gaya di sini, ada gaya Lorentz sehingga menyebabkan kawatnya berputar ya. Berikutnya ya sudah selesai. Silakan kalian jawab tadi pertanyaan yang tentang soal gaya Lorentz, hitungan gaya Lorentz. Nanti kamu kirim
via chat aja ke ibu ya, chat di WA, jangan pakai Google Form. Ibu tunggu tugasnya ya, segera kerjakan, jangan dinanti-nanti. Tugas kalian banyak, kelas 9 itu ya, ada ujian praktek ya. Demikian, silakan mau ngopi-ngopi dulu boleh kalian ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.